mengundang saudara. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang 32, sebab jikalau Yesus ditinggikan dari bumi, maka Dia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Maka dari tempat ini Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu. Haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya. Kita masih menyembah Tuhan. Seberapa saudara yang hadir hari ini, buka hati saudara. Sekalipun saudara adalah anak kecil, sekalipun saudara anak muda, buka hati saudara dan izinkan Tuhan menjamah dan melawat hidupmu. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara orang Kristen, Tuhan uji iman saudara. Haleluya. Haleluya. Ibu mau berdoa untuk membuka ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan mengajar kami mengucap syukur dalam segala hal. Malam ini hujan yang terjadi tidak mengatasi kami, tidak menjadi penghalang bagi kami malam ini. Hati kami tetap bersukacita di hadapan.
iblis. Tuhan berkuasa langit dan bumi. Dia mengambil alih malam ini. Kia namase. Tuhan tundukkan raja-raja bumi. Tuhan tundukkan penguasa-penguasa, penghulu di udara. Iratahi ramase. Oh haleluya. Aku bernyanyi. Aku mau memuji. Haleluya. Hanya akan beribadah dan memuji Tuhan. Haleluya. Ya, kita akan memuji Tuhan. Tapi saya mau bagikan satu cerita dulu untuk kita semua di tempat ini. Ini Bapak Mbak Elias dari Oksibil, dia tahu dan dia saksi. Bapak Ibu di Oksibil itu di Kampung Sera. Itu di kampung dari Bapak Bupati Oksibil punya tempat. Itu keadaannya seperti begini. Kami memuji Tuhan. Di tengah-tengah hujan, memuji Tuhan. Mereka tidak lihat diri mereka. Kaki mereka kotor dengan lecek, tapi pujian sukacita yang luar biasa. Haleluya. Ini baru namanya orang Papua. Kaki bagus.
Haleluya. Allah kita kasih. Iblis telah dikalahkan. Saudara Yesus Kristus. Dan lewat kesaksian saudara dengan saya. Oleh dan sebab itu, saya undang buat keluarga Rumansara yang mau bersaksi. Dan beberapa dari ibu-ibu atau anak-anak muda yang mau bersaksi, saya undang ke tempat depan ini. Waktu dan tempat saya berikan. Bapak Waku yang mau bersaksi buat saudara-saudara di malam KKR pertama dan malam KKR kedua, saudara yang mendapat lawatan Tuhan. Kalau tidak di tempat ini, mungkin di rumah Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Apa yang Tuhan buat, kerjakan. Cerita hari ini di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Iya, minta maaf bukan keluarga Rumansara tapi Bapak Runtu Boy. Iya, saya minta maaf. Waktu dan tempat saya berikan. Jikalau ada Bapak di tempat saat ini, kalau bisa maju bersaksi, menceritakan apa yang Tuhan taruh dalam hati Bapak. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Baik, puji nama Tuhan. Di saat malam hari ini, izinkan saya untuk dapat menyampaikan satu dan dua hal yang menyenangkan suasana di malam hari ini, bahkan juga di dua malam yang sudah kita lalui. Di sini di malam hari ini, saya ingin dapat menyampaikan kepada para tim yang dimana selama 3 hari berturut-turut telah melakukan pelayanan Tuhan di tengah-tengah kampung kami ini. Ucapan kami, tidak ada sesuatu yang kami balas, hanya doa, dan kami patut panjat syukur kepada Tuhan sehingga Tuhan terus membuka jalan bagi kita semua, terutama para hamba-hamba Tuhan yang dimana masih setia untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua di malam hari ini. Saya merasa bersyukur atas kedatangan para tim yang hadir, yang telah melakukan KKR di tengah-tengah kampung kami, terutama di tengah-tengah jemaat kami, yaitu jemaat GKI Manulyobi, bahkan juga jemaat GPDP. Kedatangan mereka datang ke sini, Bapak dan Ibu, bahkan seluruh masyarakat perlu tahu bahwa bukan utusan daripada pemerintah. Ini bukan perintah daripada presiden, bukan perintah daripada bupati, bahkan juga bukan perintah daripada kepala-kepala kampung, bahkan juga kepala-kepala distrik. Ini adalah utusan Tuhan bagi kita. Kita harus merasa bersyukur. Berkat ini datang dengan cuma-cuma bagi kita. Di dalam setiap kehidupan kita masih ada banyak sekali tantangan dan rintangan dalam setiap kehidupan kita. Untuk pribadi saya sendiri, saya merasa bersyukur atas kesetiaan mereka datang ke sini walaupun kondisi dan situasi yang sangat tidak berkenan, tetapi Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Di tempat ini saya mau kasih tahu bahwa tidak ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa gereja dan agama itu akan menyelamatkan setiap manusia. Tidak ada. Kita orang baca di dalam firman Tuhan, tidak ada agama, tidak ada gereja yang dapat menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu jangan kita bedakan agama. Yang kita tidak suka sama sekali adalah Islam. Itu yang kita tidak diinginkan. Tetapi yang berbau memuji memuliakan nama Tuhan, yang selalu menjaga kita dalam setiap langkah kehidupan kita, kita harus patut bersyukur kepada Dia. Tidak ada sesuatu yang kita balas untuk membayar kasih Tuhan yang nyata. Bapak Ibu, saya mohon maaf karena pada kemarin saya tidak sempat hadir untuk mengikuti ibadah di malam hari ini karena ada kegiatan gereja yang saya juga harus mengikuti karena saya adalah pelayan Tuhan, jemaat Manulyobi. Setelah saya pulang, ada isu-isu yang berkembang dari masyarakat, bahkan juga umat Tuhan yang sama sekali tidak mempunyai iman. Itulah sebabnya di malam hari ini saya mau menyampaikan buat kita semua. Kalau tidak
ingin untuk diselamatkan oleh Tuhan, tidak usah datang untuk mendengar firman Tuhan. Percuma. Tidak usah datang dengar firman Tuhan, tinggal di rumah. Mereka datang bukan membuat politik. Mereka datang ke sini bukan cerita dongeng dan pikiran mereka sendiri yang mereka sampaikan. Mereka datang ke sini untuk memuliakan nama Tuhan. Mengangkat belenggu dosa, membawa kita kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Karena apa? Sedikit waktu lagi Tuhan akan datang. Ingat itu. Saya yang berbicara di depan ini sama seperti hamba-hamba Tuhan yang ada datang. Kita manusia sama, ada punya kaki, ada punya tangan dan lain sebagainya. Tetapi talenta yang Tuhan berikan kepada kita, di setiap kita untuk terus menyampaikan firman Tuhan, itu ada di setiap kita manusia. Saya mau beritahu seperti itu. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita tidur dengan akal. Jangan kita simpan itu di bawah bantal. Kita harus sampaikan, memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga kita terus diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan karena bisa mengizinkan saya untuk dapat menyampaikan. Di dalam pribadi kehidupan keluarga saya sangat rasa bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang masih senantiasa menjaga kehidupan kepribadian keluarga, masih senantiasa menjaga masyarakat yang ada di tengah-tengah kampung kami ini, bahkan juga masih senantiasa menjaga umat Tuhan yang ada di 2 jemaat di kampung kami ini. Itulah sebabnya tadi saya katakan tidak ada sesuatu yang kami bawa untuk membayar kasih Tuhan. Tuhan hanya minta iman percaya kita, keyakinan kita, itu saja yang kita bawa dan pasrahkan kepada Tuhan. Bukan uang, bukan benda apapun dan lain sebagainya. Hidup kita ini yang harus kita pasrah kepada Tuhan. Jadi pada siang tadi saya sudah mendengar isu-isu dari masyarakat yang ada. Jadi saya mohon maaf atas hamba-hamba Tuhan yang hadir, karena itu mungkin kesalahpahaman atau mungkin mereka sudah dengar dan tidak. Itulah kelebihan manusia, bahkan juga itulah kelebihan atau kekurangan manusia. Dengan demikian saya sangat mengharapkan kepada setiap pelayan Tuhan yang ada di kampung ini, bahkan juga para tim yang datang, saya sangat mengharapkan agar kita sama-sama mendoakan tanah Papua. Tanah Papua ini adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan. Kita bisa melihat, baca di dalam firman Tuhan bahwa Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu adalah karunia daripada Tuhan yang diberikan kepada Musa untuk dapat memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itulah sebabnya para hamba-hamba Tuhan yang hadir di sini, bahkan juga yang ada di tengah-tengah jemaat, kita memimpin umat Tuhan ini dengan apa yang Tuhan sudah berikan di atas kehidupan kita. Seperti talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu, jangan kita simpan itu di bawah bantal terus kita tidur di sana. Kita harus sampaikan firman Tuhan. Saya bukan sudah pernah, tapi saya adalah pelayan Tuhan sebagai penatua di Jemaat GKI Immanuel Yobi. Setiap kali saya naik menyampaikan firman Tuhan di atas gereja, firman Tuhan itu jatuh di tempat yang berduri dan berbatu. Itulah sebabnya kekurangan kami manusia. Dengan demikian saya katakan bahwa kalau kita tidak ingin untuk diselamatkan oleh Tuhan, kita tidak usah datang untuk mendengar firman Tuhan. Karena yang disampaikan ini bukan cerita dongeng. Ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya kepada kita yang selalu membuat kesalahan, yang selalu iri hati, simpan dendam dan lain sebagainya. Firman Tuhan membukakan wawasan kita, membukakan pikiran kita untuk merubah cara kehidupan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Saya memang rasa kurang hati karena saya punya masyarakat ini ada satu-satu yang tidak senang dengan
kegiatan di saya punya halaman rumah. Tapi saya mau katakan bahwa hidup itu Tuhan yang punya, bukan kamu yang punya. Itulah sebabnya saya pasrahkan saya punya halaman rumah dari sini sampai ini, semua saya pasrahkan untuk Tuhan. Tanpa bayar apapun, Tuhan sudah cukup kasih berkat yang berlimpah di tengah kehidupan keluarga. Itulah sebabnya saya katakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi jangan kita main-main dengan Tuhan. Kita kalau main-main dengan Tuhan, ingat, awas. Suatu ketika kita akan salah melangkah, kita akan kena sesuatu yang tak bisa ditolong oleh setiap manusia. Jadi ini adalah suatu kesempatan bagi kita semua, terlebih khusus kami yang ada di kampung Suromasem ini. Mari kita sama-sama dengar, menyimpan, dan juga kita melakukan firman Tuhan itu dengan baik. Karena tadi saya katakan bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Hidup ini adalah kesempatan untuk mencari Tuhan. Itulah sebabnya kesempatan itu jangan kita sia-siakan. Tetapi kita betul-betul melakukan firman Tuhan, sehingga kita terus dituntun, diberkati walaupun kita menghadapi semua tantangan dan cobaan. Tetapi Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Demikian penyampaian kami. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu umat Tuhan, Tuhan sajalah yang nanti akan tahu setiap hati dan pikiran kita. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya, menuntun kita, memberkati kita di malam hari ini. Amin. Ya baik, maaf saya lupa tadi, mungkin lupa sampaikan nama. Nama saya Martin Boy. Status saya sudah mempunyai istri, ada di sana, sudah mempunyai anak-anak. Dan juga di kampung ini saya sebagai sekretaris kampung Suromasem. Di samping itu juga saya adalah majelis jemaat di jemaat GKI Immanuel Yobi. Demikian penyampaian kami, waktu kami kembalikan. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak Runtu Boy sudah bersaksi, bahkan menyampaikan kata-kata yang menguatkan iman saudara dengan saya. Baik, ada lagi yang mau bersaksi? Ya, silakan. Ini waktunya kita bersaksi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom, shalom. Amin. Baik, puji Tuhan. Di sini saya telah menceritakan tentang kehidupan saya dan kesakitan saya yang beberapa waktu lalu. Puji nama Tuhan. Tanpa Tuhan, mungkin hidup saya sudah tidak ada lagi. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan masih berikan saya kesempatan untuk harus berbuat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Dan saya juga sebagai pelayan Tuhan dalam gereja kami, yaitu gereja BBI Suromasem. Baik, puji Tuhan, dalam kondisi saya, dalam ketiduran saya begitu terkena dengan keracunan obat. Ketika itu saya tidak sadar. Ketika itu saya berjalan tidak tahu arahnya kemana. Tapi ketika saya jalan tanpa ada orang ambil, tapi saya jalan menurut apa yang ada pada saya. Ketika saya jalan sampai di Sorido,
ketika itu banyak anak-anak mabuk, mereka hadang saya dan mereka ambil tas gendong saya. Di situ ada buku kecil Alkitab, lalu uang-uang perpuluhan, dan saya taruh. Ketika itu saya tidak sadar, saya berjalan sambil saya melihat dalam kondisi yang tidak sadar. Ketika itu mereka pukul dalam kondisi yang tidak sadar. Saya jatuh tidur, saya tidur, bahkan mereka ambil kantung saya, itu ada berisi uang 500.000. Langsung mereka ambil uang itu, mereka bawa bersama-sama dengan HP. Mereka bawa pergi, saya tidak tahu arah mereka kemana. Tapi ketika itu saya tidur di pinggiran jalan raya. Saya tidur dalam keadaannya tidak sadar. Saya tidur dengan pakaian yang begitu kotor, tapi saya tidak tahu siapa yang nanti akan bantu saya di tempat itu. Saya tidur sampai tidak sadar. Ada orang yang datang, tapi hanya mereka ambil kantong saya, uang di rumah, mereka ambil semua. Ketika itu saya tidur, mereka cabut sangkur, mereka mau tikam, tapi masih ada kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Akhirnya KTP saya memang ada di dalam kantong kecil saya. Kantong kecil saya tetap ada, tapi uangnya tidak ada, HP-nya tidak ada, uang dermanya juga tidak ada. Oleh itu saya tidur tidak sadar. Ketika itu ada salah seorang, yaitu keluarga waku dari Sorido. Ketika itu mereka datang, mereka ambil KTP, mereka lihat, oh ini bapak waku. Tapi bapak waku ini mungkin dia keluar dari rumah sakit Biak. Ketika itu mereka angkat langsung ambil sampai di rumah sakit. Saya tidak sadar, mereka kasih masuk, mantri ambil suntik, mereka infus di situ ada 6 botol. Baru saya sadar, saya lihat begini, sadar rumah sakit, botol infus gantung. Saya dalam kehidupan saya bilang, Tuhan, kalau saya mati di tempat ini, keluarga saya tidak tahu arah saya kemana. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan masih tolong saya sampai hari ini. Tidak ada sesuatu yang saya berikan membalas kebaikan Tuhan. Tapi dalam hidup saya akan Tuhan, saya akan tinggikan Tuhan dalam hidup saya. Sekalipun saya dalam hidup saya banyak tantangan, persoalan, tetapi saya yakin percaya Tuhan pasti menjaga dalam segala hal. Untuk itu di saat malam ini saya bersyukur kepada Tuhan karena saya dirongseng
penyakit saya adalah paru-paru. Paru-paru itu di dalam tubuh saya di kopi, dilihat dalam alat, jantung saya sudah rusak. Pengaruh obat, jantung saya sudah rusak. Mereka pasang alat, mereka kontrol jantung saya. Jantung saya berdebar, tetapi luka. Keluarkan darah dalam jantung. Sampai hari ini masih ada darah, dan saya kemarin menyampaikan kepada Bapak dokter bahwa saya ini bukan masyarakat dari Batavia. Saya adalah masyarakat dari Yapen Utara, Kepulauan Yapen, distrik Yapen Timur. Tetapi kesempatan dan waktu saya datang untuk mau berobat, ketika itu saya jatuh karena obat, pengaruh obat. Saya jatuh ke bawah, lalu saya tidak sadar. Mereka angkat dengan mobil keluarga saya, angkat sampai di rumah sakit. Mereka pesan infus ada 6 botol gantung. 6 botol sampai habis, saya belum sadar. Mereka pesan 1 lagi. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap penuhi kami. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lewat dan sekali lagi katakan dengan
mulut manusia untuk berkata-kata. Sebab dia ada di surga sampai segala sesuatu dipulihkan. Dan engkau memakai manusia sebagai alat di tanganmu. Dan engkau mengutus manusia. Engkau mengurapi manusia. Lalu engkau mengutus dia untuk menyampaikan kabar baik bagi setiap orang. Malam ini kami percaya Tuhan yang sama, Allah yang sama di zaman Taurat, yang memanggil Musa supaya Musa membebaskan bangsa pilihannya dari perbudakan di Mesir. Allah mengetahui manusia akan gagal. Jauh hari dia memilih Yesus dan dia menyimpan Yesus 12 hari. Yesus datang ketika zaman pemerintahan Herodes. Yesus datang membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Maka malam ini ya Tuhan, taruh pemahaman bagi kami yang hadir malam ini. Mereka yang ada di rumah, Tuhan taruh pengertian. Sebab Tuhan berfirman, kami adalah kembaran. Engkau menciptakan kami serupa segambar dan seteladan. Kami bukan buatan dunia ini. Kami buatan tangan manusia, tangan Tuhan. Manusia adalah buatan tangan Tuhan. Engkau memanggil kami, Engkau memilih kami. Amin. Supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau memanggil kami seperti Engkau memanggil Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Seperti Engkau memanggil Yesaya menjadi penjaga kaum Israel. Malam hari ini ya Tuhan, berbicara bagi kami. Nyatakan apa yang Kau mau bagi kampung ini. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami malam ini. Supaya kekristenan kami bukan kekristenan yang keliru. Kekristenan kami, kekristenan yang mengerti tentang kuasa, otoritas dan pengurapan. Kekristenan kami mengenal apa yang dikatakan pengurapan raja, apa yang dikatakan pengurapan imam. Sebab Yesus diurapi oleh Bapa di surga. Supaya kami tidak berdiri dengan logika manusia. Seperti Yesus membuat mujizat yang dia menurutkannya kepada rasul-rasulnya. 12 rasul, 12 pengajaran rasul. Terima kasih Tuhan, Engkau pasti menampi kami. Api-Mu akan memurnikan kami. Setiap pekerjaan akan diuji dengan api. Engkau akan menampi kami. Sebab Engkau tahu siapa yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab perkara surga bukan masalah makanan dan minuman. Kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman, pakaian. Kerajaan Allah kebenaran, damai dan sukacita. Kerajaan Allah, kata kitab Korintus, bukan perkataan melainkan kuasa. Maka malam ini buat kami mengerti bahwa kami pemilik surga, pewaris kerajaan Allah, anak-anak kerajaan Allah. Sehingga kami tidak berjalan dengan logika manusia. Pekerjaan-Mu tidak bisa diatur oleh manusia. Supaya kami tidak atur pekerjaan Tuhan dengan logika manusia. Tapi bagaimana kami menjadi gereja yang sakit bersalin. Supaya rupa Yesus turun bagi setiap orang. Untuk merubah karakter lahiriah kami. Supaya manusia batinia ini diperbaharui dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Bersabda dan berbicara bagi kami. Wah, kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kita yang percaya mendengar firman Tuhan sama-sama saya katakan. Amin. Fokus. Sehingga saya harus pegang hati. Dari saya tangkap dari kesaksian.
Saya tangkap dari KKR pertama, KKR kedua, dan ini malam ketiga. Saya tangkap dari kesaksian. Nona Elizabeth sudah uraikan tentang generasi penggenapan. Dan firman malam kedua, Yesaya 58 sudah menuliskan. Kita buka Yesaya 58. Yesaya 58 dengan judul kesalehan yang palsu dan yang sejati. Nah, itu adalah dengar saudara, firman ini mengandung arti. Engkau akan membangun renungan yang sudah berabad-abad. Zaman dahulu nenek moyang kita, dia tahu adat, dia tahu alam, dia tahu agama. Membangun reruntuhan yang sudah berabad, reruntuhan sesuatu yang sudah runtuh. Yeremia kembali ke Yerusalem karena dia lihat di Yerusalem semua rumah sudah runtuh. Kehidupan rohani mereka sudah runtuh. Sebab apa? Tidak murni bagi Tuhan. Saya mau katakan sudah dalam gereja orang ilmu juga ada masuk. Gereja itu bengkel untuk memperbaiki. Di Biak banyak gereja orang-orang menyembah berhala ada masuk dalam gereja. Reruntuhan yang sudah berabad-abad, yang sudah lama. Saya dulu orang Kristen Potong Pusat dari GKI. Apa arti GKI? Siapa yang bisa jawab arti GKI? Siapa bisa jawab arti GKI? Gereja Kristen Indonesia. Ya, Gereja Injili. Gereja Kristen Injili. ya. GKI Gereja Kristen Injili. Saya mau tanya, siapa gereja? Kita gerejanya. Kita gereja. Injil itu siapa? Tuhan. Yesus. Injil itu Yesus. Gereja Kristen Injili. Kita gereja Kristen. Kristen itu yang diurapi. Amin. Yesus diurapi. Hari ini saya bisa pilih siapa saja jadi majelis, tapi yang Tuhan pilih itu beda. Amin. Saudara dengar, ketika Nabi Samuel, ketika Saul jatuh di dalam pelanggaran, jauh hari Tuhan suruh Nabi Samuel pergi ke Isai orang Bethlehem itu. Di antara anak-anak Isai itu, Tuhan sedang mempersiapkan satu untuk akan menggantikan Raja Saul. Amin. Dengar, ini bicara orang-orang melayani, orang-orang yang Tuhan pilih. Haleluya. Ini bicara tentang pilihan. Nabi Samuel, nabi yang pertama pada bangsa Israel. Raja pertama bangsa Israel Saul. Raja kedua baru Daud. Nabi Samuel, dia pergi ke Isai orang Bethlehem. Dia suruh kumpul, dia bakar korban. Dia suruh kumpul anak-anaknya Isai. Semua berdiri. Anak-anaknya Isai ada yang tinggi, keperawakannya cantik. Dia suruh mulai mereka bakar korban. Dia suruh anak-anak Isai itu lewat sambil dia lihat siapa yang nanti Tuhan pilih jadi raja. Haleluya. Nabi Samuel tidak pakai logika manusia. Dia nabi yang taat kepada perintah Tuhan dan dengar suara Roh Kudus. Hari-hari ini orang bisa bikin kegiatan mereka pilih. Tukang mabuk juga bisa khotbah. Haleluya. Orang selingkuh juga bisa berdiri di mimbar. Karena mau saya kupas malam. Haleluya. Allah itu kudus.
Kita kehilangan mujizat. Karena apa? Kita berdoa tidak sembuh. Majelis berdoa tidak sembuh. Kehilangan kuasa. Haleluya. Ketika anak-anak Israel lewat, Haleluya. Nabi Samuel melihat. Dia tanya Tuhan, ini kan dia ganteng tinggi. Haleluya. Tapi semua anak-anak Israel itu lewat. Tidak ada satupun yang menyentuh di hati Nabi Samuel. Dia panggil lagi Isai, ini ke anak-anakmu semua. Isai bilang masih ada satu. Dia sedang mengembalakan domba di padang gurun. Itu Raja Daud. Panggil dia datang. Ketika Daud lewat, Roh Allah berbicara lewat Samuel. Ini dia kemerah-merahan yang kusiapkan untuk menggantikan Raja Saul. Saudara, saya mau katakan Daud berkenan karena Tuhan yang memilih. Malam ini saudara, kami datang di Soromaseng Yogi. Ini bukan kehendak kami. Saya bukan orang pemerintah yang punya duit untuk saya bawa tinjal. Amin. Untuk apa saya buang uang datang ke sini? Sementara saya penuh kekurangan. Amin. Tapi karena saya mau taat akan perintah Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan berkata, aku akan mengutus engkau sampai ke ujung bumi. Amin. Firman ini harus disampaikan sampai ke ujung bumi, baru tiba kesudahannya. Haleluya. Malam ini saudara, anak yang datang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita harus lepaskan pemahaman yang demikian. Saudara dengar, firman Tuhan bilang begini. Di dalam Petrus, 1 Petrus 4, 17 atau ayat 7. Ujian itu dimulai ke rumah Allah. Kalau orang benar saja tidak diselamat. Artinya begini, Tuhan uji. Ujian itu dimulai ke rumah Allah. Siapa rumah Allah? Orang-orang yang berdiri di mimbar bicara firman. Firman Tuhan bilang orang benar saja hampir tidak diselamatkan. Apalagi orang fasik yang Tuhan mampu. Yang selingkuh. Kalau tidak ada Tuhan, saya bisa kawin. Tapi oleh karena Tuhan, Dia buat saya bisa menyalipkan diri. Amin. Yang Glory. mengerti sebuah kekudusan. Saya tahu, saya dari sana, jadi saya tahu. Saudara dengar, kalau kami datang di Soromaseng, ada maksud Tuhan bagi Anda. Amin. Saudara dengar 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Dengan tema Paulus dalam pelayanannya, ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada waktu Allah berkenan, Allah akan mendengarkan engkau di Soromaseng, dan negerimu ini akan dibuka oleh pemerintah karena Allah berkenan. Gitu. Amin. Sebab Allah berfirman pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Amin. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu berkenannya itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Saudara, orang lahir kecil itu sudah bawa dosa. Lahir kecil sudah bawa dosa. Kita lahir kecil itu lahir dalam perbuatan. Itu kita mati. Nanti pertobatan datang, kelahiran baru. Kita dipindahkan dari buku kematian kepada buku kehidupan. Kita lahir sudah bawa dosa keturunan. Dirawat oleh suster yang berdosa. Kita bilang manusia sempurna. Dididik oleh guru-guru yang berdosa, dosen juga berdosa. Kasih karunia kita mengalami kelahiran baru. Amin.
kita bertobat, mengalami kelahiran baru. Baru kita dipindahkan dari buku kematian kepada buku kehidupan. Amin. Dengan baptisan selam sebagai awal tanda pertobatan. Amin. Amin. Lalu terus dididik, Glory. dipimpin oleh gembala dalam gereja. Dinasihati. Bangun doa puasa. Amin. Kekristenan harus ada doa puasa. Supaya belajar menyalipkan daging. Haleluya. Seperti itu saudara. Kalau malam ini malam berkenannya Tuhan, saudara lihat malam kedua kemarin kan? Kemarin yang sakit itu tadi kami baptis. Terserah orang tuanya mau marah, bagi yang selesai. Nikodemus pemimpin agama saja, Tuhan Yesus bilang lahir kembali. Nikodemus bodoh, jadi dia bilang sasu besar baru saya masuk kembali ke rahim ibu kan, karena tidak mengerti perkara Tuhan, tidak mengerti perkara roh. Tahu perkara roh? Hanya dia pendidikan tinggi, dia pemimpin agama Israel, dia pikir lahir baru itu seperti apa. Berarti dia belajar agama tapi dia masih bodoh. Sehingga dia jawab Yesus, bagaimana saya sudah tua masuk kembali? Saya pribadi yang berdiri, saya punya surat baptis dari GKI. Ketika Tuhan tangkap saya pikir saya orang Kristen yang sudah benar. Saya pergi di bar waktu saya belum kenal Tuhan. Saya hanya Kristen KTP. Saya pergi di bar. Saya menari di bar di kota Sorong. Ketika waktu Tuhan tiba bagi saya, Tuhan Yesus tangkap saya dengan satu peristiwa. Baru Tuhan rubah saya. Malam ini saya berdiri bagi Anda. Amin. Dulu saya tidak tahu Yesus, Kristen tidak tahu. Saya jual Yesus ikut suami Islam. Saya tidak tahu tentang Yesus. Saya tidak tahu cara hidup yang Tuhan mau. Saya tidak tahu cara hidup sesuai firman Tuhan. Kekristenan saya kekristenan KTP. Asal Kristen. Akhirnya saya jual Yesus. Saya ikut suami Islam. Saya pikir mungkin pegawai saya akan hidup. Saya pikir kalian suami tentara pasti hidup karena punya gaji. Ternyata tidak ada saudara. Ikut suami tentara punya gaji, masalah banyak datang. Kenapa masalah banyak datang? Karena tidak tahu arti hidup di dalamnya. Saudara bisa mengerti? Saya pikir punya gaji, saya pasti hidup. Tidak, kita hidup ini karena Tuhan. Manusia hidup karena Tuhan. Bukan manusia hidup karena roti saja. Manusia hidup karena firman yang keluar dari mulutnya. Malam ini saya percaya kenapa Tuhan suruh datang ke Soromasen. Saudara, ini rumah di hadapan saya ini. Malam pertama saya sudah lihat. Tadi Ibu Valen lihat lagi. Saya kasih tahu anaknya, ada apa dalam rumah. Saudara, kalau saya ikut Tuhan, malam kedua saya jalan kaki. Saya akan masuk. Tuhan akan bawa saya lihat rumah-rumah yang ada Lucifer, yang ada ilmu. Ini saya jujur. Kenapa Tuhan suruh datang di Soromasen? Supaya penyembah berhala bertobat. Harus sakit penyakit dilepas. Tuhan suruh saya datang di Soromasen supaya kepercayaan manak maker tentang jangkar itu harus ditendang buang. Yes, glory. Saya sudah keliling Papua, angsu suami banyak, saya masih berdiri. Tuhan di atas segalanya. Saya sampai di Bentudi. Firman Tuhan berkata, sehelai rambutku tidak akan gugur tanpa seizinku.
sekalipun aku minum racun maut tidak akan mengenaku. Tidak akan sesuatu terjadi bagi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Terserah Anda mau mana, tapi firman Tuhan berkata, ku kasih maka ketidur. Amin. Tujuannya supaya Anda keluar dari neraka. Seperti itu, saudara. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Kalau Anda Kristen, Anda akan tahu, oh ini orang Kristen. Tuhan utus dia datang. Saya tidak bawa ajaran di luar daripada Alkitab. Tapi saya mau bicara tentang kuasa di dalam Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Saya mau bicara tentang singa dari Yehuda. Haleluya. Yesus pribadi singa dari Yehuda. Singa. Singa Yehuda. Pribadi Yesus. Muka manusia, kuku lembu, Raja Wali, singa dari Yehuda. Itu pribadi Yesus. Dia ada dalam 4 makhluk itu. Supaya Anda mau tahu rahasia firman Tuhan. Anda tahu orang-orang yang masuk dalam kelayakan Tuhan. Apakah Anda sudah masuk dalam kelayakan Tuhan? Saya tanya Anda, apakah Anda sudah masuk dalam kelayakan Tuhan? Apakah Anda sudah masuk dalam bilangannya Tuhan? 144.000 orang yang dimeterai dengan meterai. Singa Yehuda itu pribadi Yesus. Dia korban yang disembelih, yang berani membuka meterai. Kalau kau tidak tinggal di dalam Yesus, firman ini penuh rahasia. Anda tidak bisa jelaskan dengan logika. Apalagi perjanjian lama. Apalagi tentang korban. Korban tak bisa. Mesbah. Haleluya. Orang-orang yang Tuhan pilih itu beda, saudara. Yeremia pasal 1 ayat 10. Yeremia pasal 1 ayat 10. Yeremia dipanggil dan diutus. Yeremia ini manusia seperti Anda dengan saya. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ketika kami datang dan menyampaikan